Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Safira dari 1A BKPI Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi kita, yaitu mengenai pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada dosen kita, yaitu Ibu Hepriza Juwita MPD, selaku guru pembimbing mata kuliah Pancasila, dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya pastinya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita kepada materinya. Pada video ini saya mengambil materi mengenai pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, demokrasi itu adalah salah satu bentuk sistem politik di mana pemerintahan itu mengandalkan atau melibatkan keikut-andilan masyarakat atau warga negaranya dalam suatu bentuk pengambilan keputusan sistem politik pemerintahan negara Indonesia yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik pastinya. Demokrasi itu lebih kepada menghargai harkat dan martabat manusia. Nah teman-teman sekalian, bagaimana bentuk perkembangan periode demokrasi yang ada di Indonesia sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Nah yang pertama itu adalah demokrasi liberal, yaitu berlangsung pada tahun 1945 hingga 1949. Demokrasi ini ditandai dengan adanya sistem pemerintahan parlementer. Demokrasi ini dianggap gagal karena dua hal, yaitu yang pertama adalah dominannya partai politik, yang kedua adalah landasan ekonomi yang melemah. Nah, yang kedua adalah demokrasi terpimpin, yaitu berlangsung pada tahun 1959 hingga 1965. Nah, pada demokrasi ini kekuasaan Presiden Soekarno itu sangat besar. Karena kekuasaannya tersebut, beliau sempat membubarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat hasil daripada pemilu atau pemilihan umum seperti itu. Nah, yang ketiga adalah demokrasi Pancasila era Orde Baru, yaitu berlangsung pada tahun 1965 hingga 1998. Nah, pada demokrasi Pancasila Orde Baru ini itu lebih kepada mengkoreksi demokrasi sistem politik sebelumnya, yaitu demokrasi terpimpin, di mana demokrasi terpimpin itu sedikit dianggap melenceng atau menantang kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya yaitu ada demokrasi Pancasila era reformasi, yaitu berlangsung pada tahun 1998 hingga sekarang. Nah, teman-teman sekalian, kan sebelumnya itu ada demokrasi Pancasila Orde Baru, di mana demokrasi ini juga merevisi sistem pemerintahan sebelumnya, yaitu demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi Pancasila era reformasi juga seperti itu. Demokrasi ini lebih kepada merevisi demokrasi sebelumnya, yaitu demokrasi Orde Baru, di mana juga dianggap sudah sedikit melenceng daripada ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti itu. Nah teman-teman, tentang demokrasi Pancasila, apa sih itu demokrasi Pancasila? Nah, demokrasi Pancasila itu merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan itu berdasarkan atas konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya ada wujud daripada demokrasi yang ada di Indonesia. Kita tarik satu contoh yang ada di dekat kita, yaitu sering terjadi pemilihan umum ketika akan pergantian kekuasaan. Seperti misalnya ada seorang bupati yang sudah habis masa jabatannya. Nah, itu akan digantikan dengan calon-calon dengan proses pemilihan umum. Atau mungkin pergantian gubernur atau bahkan presiden sekalipun itu melalui proses yang namanya pemilihan umum. Nah, pemilihan umum itu sendiri ada beberapa fungsinya. Yang pertama adalah sebagai sarana pemilihan pejabat publik yang seperti saya katakan di awal tadi. Yang kedua adalah sebagai
sarana pertanggungjawaban pejabat publik itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah sarana pendidikan politik. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.